Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita tahu ada banyak sedang bermasalah, kita sedang dalam keadaan kondisi yang tidak kondusif tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ketika Anda menyaksikan ibadah ini secara online, saya percaya kuasa Tuhan tetap ada di tempat di rumah Anda masing-masing. Bisa katakan amin, puji Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang satu topik, bicara tentang trust in the Lord atau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak manusia di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Ateis contohnya, tentu banyak orang yang tidak percaya Tuhan karena mereka ateis. Tetapi tidak sedikit juga orang yang namanya Kristen tidak percaya sama Tuhan. Bagaimana ini bisa mungkin? Jelas, mereka secara fisik beribadah, mereka secara nyata di dalam ruang ibadah mereka hadir, tetapi pada dasarnya mereka lebih percaya kepada uang mereka. Mereka lebih percaya kepada kekuasaan yang mereka miliki. Bahkan mungkin mereka lebih percaya pada kecerdasan dan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online ataupun ibadah di dalam sebuah gedung, saudara, kadang-kadang, saudara, yang menentukannya bukan soal lokasi tempatnya kita beribadah di mana, tetapi Anda perlu mengerti bahwa sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana saudara percaya kepada Tuhan. Itu lebih penting. Mau secara online atau secara ibadah di dalam gedung, kalau kita percaya, saya percaya itu yang menentukan. Trust in the Lord. Yang setuju sama saya boleh katakan amin dong. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini karena trending topiknya masih bicara soal COVID-19 atau virus corona, kita perlu menyimak atau belajar sesuatu dari Tuhan dalam kondisi ini. Ada apa sih sebenarnya Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi di bangsa-bangsa begitu banyak sampai menjadi sebuah pandemi? Nah oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat slide ini. Anda bisa saksikan slide berikut ini. Oleh karena itu saudara, di dalam slide pertama ini saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa COVID-19 ini menjadi salah satu penyingkap. Coba katakan salah satu penyingkap. Iya, sebagai salah satu penyingkap saudara dari tingkat kepercayaan dan iman orang Kristen kepada Tuhan. Salah satu penyingkap, ada banyak hal yang lain. Lewat virus ini saudara, kita sedang diuji seberapa kita percaya sama Tuhan. Kok bisa begitu? Oh iya, saudara, itu sebabnya Anda coba, saudara yang dikasihi Tuhan, cek hati kita masing-masing. Apakah kita masih punya rasa takut di tengah-tengah merebaknya virus corona ini? Saudara yang dikasihi, bicara ibadah online atau ibadah di tempat di gedung tidak bicara soal takut atau tidak takutnya. Kalau itu cerita lain. Tapi yang saya mau ajak saudara adalah ketika pandemi ini atau semua penyebaran virus ini terjadi, cek hati kita masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih mengandalkan Tuhan atau lebih kita mengandalkan apa saja yang kita bisa perbuat untuk menolong diri kita? Atau kita mengandalkan Tuhan? Nah ini adalah ujian buat saudara dan saya dimanapun Anda sedang mendengar firman Tuhan ini. Saya berharap cek hati kita masing-masing. Mari saya ajak Anda membuka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Ini lagi bicara soal Raja Aram sedang marah besar karena setiap kali dia menyerang Raja Israel nggak ada di tempat. Karena ketahuan Raja Israel mendapat informasi langsung dari Elisa untuk menyampaikan satu pesan kepada raja sehingga raja luput selalu dari serangan Raja Aram. Dan ketahuan bahwa ini sumbernya dari Elisa. Maka dikatakan, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, artinya di mana Elisa ada, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, artinya pelayannya Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?
Coba katakan bersama-sama saya sekali lagi, celaka Tuanku. Ya, celaka Tuanku apa yang akan kita perbuat. Coba katakan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara ketika kita bicara soal celaka Tuanku, artinya bagaimana nih keadaannya? Reaksi kita adalah ketika melihat kepungan musuh atau kita dikepung dengan virus yang ada di sekitar kita, kita selalu pikir, mati lu, celaka lu. Gimana ini bisa terjadi, saudara? Dan reaksi kita adalah apa yang bisa kita perbuat. Kita menjadi pusatnya untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Lebih daripada berkata apa yang Tuhan bisa perbuat dalam situasi seperti ini. Ini bicara ujian hati kita. Apakah kita mencoba mencari masker, ini itu, kita lakukan ini, kita lakukan itu. Bukan berarti mencari masker salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seringkali kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi panik. Seperti abdi Allah ini menjadi panik, saudara. Sampai Elisa yang harus berdoa untuk abdinya supaya matanya terbuka dan dia mengerti bahwa yang menyertai kita lebih besar, lebih banyak daripada musuh-musuh yang dihadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita simak dan lewat corona ini, saya percaya Tuhan sedang mau memperlihatkan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, lewat virus corona ini Tuhan sedang menguji kualitas kesungguhan hati kita percaya kepada Tuhan sampai di level mana. Bisa katakan amin. Cek hati Anda masing-masing hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cerita berseliweran bukan? Lewat WA, lewat video, wow kita dengar. Hari ini bilang begini, besok bilang begini. Kita sendiri bingung. Makan ini, biar sehat. Makan ini, kita bingung sendiri. Anda pasti ngalamin. Amin? Karena saya juga ngalamin, saudara. Menerima pesan-pesan seperti itu. Nah, cerita-cerita, informasi, bahkan pengalaman, tulisan, itu dibagi. Yang menjadi masalah adalah bukan soal narasinya, bukan soal tulisannya, bukan soal ceritanya, bukan soal pengalamannya, tapi roh ketakutan yang terselip di berita itu. Itu yang saya maksud. Dengar baik-baik saudara, roh ketakutan yang terselip di berita itu, di cerita itu, di pengalaman itu, di tulisan itu. Karena ketakutan is a spirit. Kalau enggak, Paulus enggak bilang, Allah tidak memberi roh ketakutan. Anda paham maksud saya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali narasi berupa tulisan saja. Kalau tulisan, masuknya ke dalam pikiran saudara. Ngerti atau tidak ngerti, that's it. Tapi kalau roh ketakutan yang menyertai tulisan itu, yang menyertai video itu, yang menyertai cerita itu, masuk ke dalam hati saudara, selesai sudah. Pikiran dan hati kita dikuasai. Akhirnya, kita tidak bisa trust in the Lord. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah ketakutan. Hati-hati Bapak Ibu, di situasi seperti ini, jangan suka mendengarkan berita-berita sekalipun benar, tapi Anda tidak tahu spirit di balik itu apa. Bisa katakan amin? Saudara, karenanya Tuhan berkata, ujilah setiap roh yang ada di sekitar saudara. Karena perkataan itu ada spiritnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ketika Anda membiarkan itu terlalu sering Anda dengar, that spirit, roh ketakutan yang ada pada mereka akan mempengaruhi saudara. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dalam situasi ini seperti Daud. Anda siap? Nah, saya mau ajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan, tapi sebelumnya Anda mesti tahu kisah cerita ini. Kisah cerita ini adalah ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin. Coba bilang ditangkap. Saudara tahu kalau Anda lagi berperang ketangkap musuh, takutnya kayak apa coba? Oh, zaman itu bisa mati punya, saudara. Udah pasti, saudara. Ayo kita lihat Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yes. Firman Tuhan bilang begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu, saudara, di dalam ayat ini dibilang merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktan dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Itu ayat pertama. Ayat kedua, kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Artinya dia ada di dalam serangan musuh. Kalau Anda lihat kondisi Daud, coba lihat diri Anda seperti Daud. Tapi sekarang dalam konteks yang modern atau konteks kita sekarang, kita sedang ada dalam serangan virus corona kiri kanan kita. Ayat 4, saya minta perhatian Anda, ayat 4 Anda baca. Waktu aku
takut. Ini Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi di saat dia dalam keadaan ketakutan seperti saudara, seperti beberapa orang termasuk saya, kita ini percaya sama Tuhan atau lebih percaya kepada apa yang dunia sedang tawarkan kepada saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dia berkata demikian ayat kelima, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara, dia tidak takut, bahkan tidak takut mati. Saya percaya kita tidak takut mati. Amin. Lalu kenapa online? Nanti Anda dengarkan sampai saya habis khotbah ini. Anda akan tahu kenapa. Halo, bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah saudara, itu adalah Daud waktu dia ditangkap oleh orang Filistin. Dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Coba katakan sama saya, waktu saya takut. Yes, 1, 2, 3. Waktu saya takut, saya ini percaya kepadamu. Sekali lagi, waktu saya takut, saya ini percaya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya saudara, di saat seperti kita takut, kita bisa takut. Tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan. Amin? Haleluya. Nah, kita lihat bagaimana respons Daud yang kedua. Ketika dia ada dalam kondisi yang tidak berdaya lagi sama sekali. Nggak berdaya, saudara. Dia sudah terjepit betul. Yaitu ketika Ziklag, kota yang dia terima dari Akhis, dari Raja Akhis, saudara, dia terbakar, istri, anak habis. Dia udah nggak bisa nangis lagi, air mata udah habis. Dalam situasi seperti ini, Daud sangat terjepit. Apa yang dia lakukan responsnya? Ini penting respons saudara. Nah, mari kita lihat 1 Samuel 30, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai baca saja sampai di ayat yang mulai dari ayat 4. Anda baca nanti Anda baca 1 sampai 8 ya. Karena Anda sebagian mungkin ada menyaksikan streaming ini, ada yang di rumah, ada yang lagi di mobil dan seterusnya. Coba perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Anda pernah alami itu? Tidak kuat lagi menangis, artinya udah nggak tahu lagi dia mau berbuat apa. Udah bingung, nangis udah nggak bisa loh saudara. Dahsyat ini situasinya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Kamel itu. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Ayat ke-6, perhatikan baik-baik. Dan Daud sangat terjepit. Coba katakan terjepit. Yes. Saudara, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Udah jatuh ketiban tangga nih. Udah dibakar kotanya, udah habis situasinya. Rakyat mau nimpukin dia dengan batu. Coba. Anda bisa bayangkan nggak situasinya apa yang bakal terjadi? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan begini. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan percayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak menjadi kaget, lemah, tapi dia justru menguatkan kepercayaannya. Apa maksudnya? Kita lihat saudara, di saat dia situasi nggak tahu apa yang dia perbuat. Dia meneguhkan hatinya, dia menguatkan hatinya, bahkan dia menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Tidak luntur. Dia ambil keputusan untuk tetap percaya sama Tuhan. Lalu ayat 7 bilang, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Saudara, baju efod banyak dipakai saudara oleh imam untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di tengah-tengah situasi yang begitu terjepit, Daud tidak berespon seperti bujangnya Elisa. Celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat? No, di saat situasi dia terjepit, dia justru mau tanya, apa yang Tuhan mau lakukan? Hari ini, ketika Anda tahu ada virus corona merebak di Indonesia dan di bangsa-bangsa, tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kami? Kalau Anda adalah seorang hamba Tuhan, buat seorang hamba Tuhan, buat umat Tuhan, buat gereja Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan? Itu yang saya juga tanya di tengah-tengah situasi seperti ini. Halo, amin. Nah saudara, dikatakan kemudian, bertanyalah Daud kepada Tuhan ayat ke-8, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Jadi dia nggak sembrono melakukan tindakan. Dia bisa lakukan apa yang dia mau lakukan. Dia seorang warrior, dia seorang pahlawan. Daud ini. Dan Tuhan berfirman kepadanya begini. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka, melepaskan para tawanan. Baru Daud bergerak. Jadi dia tidak bergerak karena ketakutannya, Bapak Ibu. Dia tidak bergerak karena situasinya yang membuat dia mengambil tindakan yang salah. Tapi justru di saat itu, dia menguatkan kepercayaan yang dia tanya Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya akan masuk kepada poin yang saya mau sampaikan kepada Anda di tengah-tengah situasi ini. Dan saya mau berdoa nanti di akhir khotbah saya untuk Anda semua. Supaya Anda ngerti bahwa kejadian ini tidak akan menyentuh saudara. Mazmur 91 berkata bahwa penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekati kita. 1000 rebah di kanan kiri kita, saudara. Artinya mereka pada kita dengar mati dekat tetangga kita barangkali, di lingkungan kita karena virus corona tidak akan mendekati saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, trust in the Lord. Percaya pada Tuhan. Apa sih artinya? Ayo, gampang ya kalau ngomong, saya percaya sama Tuhan. Haleluya. I trust my God. Oke, it's easy. Tapi pertanyaan saya, apa itu percaya sama Tuhan? Are you ready? Haleluya. Oke, kita lihat. Kita lihat, saudara, trust in the Lord itu berarti apa? Number one, kita lihat slide berikut ini. Number one, artinya kita berserah dan berfokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Kalau Anda betul-betul sebagai seorang yang bilang saya percaya Tuhan, maka Anda harus mengerti bahwa percaya sama Tuhan itu artinya berserah dan terfokus kepada Tuhan dan janjinya. Kalau berserah, artinya tuh ya, Anda tidak berupaya gitu, Anda berserah. Kalau berserah artinya Anda tidak lagi ada keraguan. Amin. Kalau berserah artinya Anda tidak lagi ada kekhawatiran. Kalau berserah artinya Anda tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Namanya juga berserah. Nggak lagi takut, nggak lagi khawatir. Saudara, nggak lagi ada dalam keraguan-raguan. Nah, apakah Anda ada dalam situasi itu? Kalau Anda bilang Anda percaya, harusnya begitu dong. Kalau Anda masih ada dalam keraguan, ketakutan, kebingungan, rasa percaya Anda berarti belum betul-betul percaya sama Tuhan. Ada yang lain mengganggu saudara. Halo? Nah saudara, bicara terfokus kepada Tuhan, artinya Anda terfokus pada pribadinya. Bukan pada berkatnya. Bukan pada mujizatnya, pada pribadinya. Apa itu? Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Dia adalah Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Berarti dia berkuasa menjaga anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena Anda percaya pada pribadinya. Seorang anak percaya sama ayahnya, bukan percaya sama duit ayahnya. No. Bukan pada mobil ayahnya. No, dia percaya sama ayahnya. Hal yang sama kita sebagai anak Tuhan, kita tidak percaya pada berkatnya dan kuasanya semata, tapi percaya pada pribadinya. Karena pribadinya punya kuasa, pribadinya punya berkat, pribadinya bisa menolong saudara. Yang setuju katakan amin. Dia adalah Allah yang dahsyat, dia adalah yang agung, dia pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, terfokus kepada janjinya, artinya saudara, Anda tahu apa yang ia janjikan kepada kita adalah kita fokuskan. Apa janji Tuhan sama kita? Dia bilang apa? Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan berkata, aku sudah memberikan engkau kuasa. Nah itu janji Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan membuat kita meninggalkan kita piatu. Dia beserta dengan kita. Dia menunjuk jalan kita. So, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus pada janjinya, kita berserah, artinya kita percaya. Yang setuju katakan amin. Nah itu adalah yang pertama, kalau Anda yang bilang trust in the Lord, yang pertama artinya itu. Yang kedua, trust in the Lord, kita lihat yang kedua next, adalah berpijak pada kebenarannya dan firman-Nya, bukan kepada berita dan informasi yang Anda dengar dan saya dengar. Saudara, kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda itu tidak berpijak pada informasi yang Anda dengar, berita yang Anda dengar, itu yang Anda pijak di sana. Anda dan saya salah. We are wrong. Tapi kalau kita percaya, artinya kita berpijak pada kebenarannya, kepada firman-Nya. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, berita di mana-mana boleh aja beritanya benar. Boleh. Apakah saudara tahu cerita Yosafat? Bagaimana dia diserang oleh 3 pasukan di dalam 2 Tawarikh 20, kita nggak usah baca saudara. 2
2 Tawari 20 dikatakan bagaimana itu 3 musuh sekaligus menguasai dia. Dan ada orang memberitahu bahwa musuh sudah dekat. Artinya berita itu bukan hoax. Berita itu adalah berita yang benar. Dan yang terjadi pada Yosafat, dia tidak mengandalkan dan berpijak pada berita itu lalu kemudian jadi ketakutan. Tapi dia justru mencari Tuhan. Dia berpijak kepada kebenaran. Dia berpijak pada firman-Nya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita harus berpijak pada kebenaran. Karena kebenaranlah yang memerdekakan. Informasi nggak pernah memerdekakan. Berita nggak pernah memerdekakan. Sekalipun benar. Fakta tidak pernah memerdekakan saudara. Kecuali pengetahuan bisa membuat Anda ngerti saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kebenaran itu adalah identik. Pengetahuan adalah sebuah kebenaran yang ada di dunia ini. Tapi kalau cuma cerita, cuma fakta, berita, Anda nggak tahu. Makanya cari pengetahuan di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang berkaitan dengan virus corona. Dan Anda harus cari pengetahuan dari firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berpijak pada firman. Selain kebenaran, sebuah kebenaran Tuhan. Tapi kita juga perlu berpijak kepada yang namanya, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara soal yang namanya kita perlu melawan segala situasi dengan firman. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang namanya kebenaran firman itu bukan cuma memerdekakan kita, tapi ketika Yesus mengalami waktu mengalami pencobaan, dia selalu melawannya dengan firman. Ada tertulis, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah poin yang kedua. Anda perlu menangkap, Anda perlu mengerti betapa Anda dan saya perlu berpijak pada kebenaran dan firman. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita lihat next yang ketiga. Yang ketiga adalah menetapkan hati dan pikiran. Artinya teguh, kuat, dan berani untuk terus dan tetap percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar bahwa kita perlu menetapkan hati seperti Daud berkata, menguatkan kepercayaan. Nah di sini Anda dan saya perlu ambil keputusan dengan teguh untuk tetap percaya kepadamu di tengah-tengah situasi yang sulit untuk bisa dipercaya. Untuk sulit untuk bisa mengerti kenapa ini bisa terjadi. Belajar seperti Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat Daud berkata, waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Makanya di tengah kondisi yang sedang membingungkan, kondisi yang mengkhawatirkan, menakutkan, Anda harus tetap teguh percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya nggak tahu Anda seperti ada dalam situasi apa. Anda mungkin sudah mulai meragukan Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, mau mengundurkan diri, atau mulai kebingungan. Kuatkan, teguhkan. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa setia kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara kita akan lihat yang keempat. Yang keempat, bagaimana Anda tetap percaya kepada Tuhan. Trust in the Lord artinya Anda taat dan tidak mengikuti jalan dan kemauan kita sendiri. Bagaimana kita bilang kita percaya sama Tuhan, sementara kita tidak bisa taat sama Dia? Lihat Abraham, dia belajar taat sama Tuhan, makanya dia percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan kalau kita sendiri mau melakukan apa yang menjadi kemauan kita sendiri? Oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara hari ini mengerti kalau Anda betul-betul percaya dan taat, percaya sama Tuhan, ketaatanmu adalah tidak bisa ditawar-tawar. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda untuk menangkap pesan ini supaya belajar taat. Coba katakan taat. Yes, amin. Nah saudara, percaya Tuhan artinya Anda ikuti jalan-jalan Tuhan. Percaya Tuhan artinya Anda tidak mengikuti kemauanmu sendiri. Kalau mau mengikuti kemauan sendiri, yang namanya Abraham, kalau bisa dia tidak menyerahkan anaknya, tapi dia taat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, sulit untuk diterima akal, sulit untuk itu tetap percaya. Amin, katakan amin. Haleluya, praise the Lord. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya mau mengajak Anda, jangan izinkan Anda menjadi orang yang gara-gara virus ini tidak belajar taat. Jadi pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, pokoknya sepanjang hari ini Anda harus belajar taat. Katakan amin. Puji Tuhan.
Yang kelima, kita akan lihat yang kelima. Trust in the Lord berarti Anda ini memahami betul bahwa semua yang sedang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bukankah ada firman Tuhan itu bilang berkata, demikian bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya percaya virus corona, di balik ini ada kebaikan dari Tuhan. Apa itu? Saya sangat percaya. Ini I really believe bahwa di dalam situasi ini Tuhan sedang mau menyadarkan para pemimpin gereja, umat Tuhan, bahwa kita perlu masuk ke alam maya, dunia digital, yang hari-hari ini gereja belum siap masuk ke dalam. Halo, saya ulangi sekali lagi, bahwa Tuhan sedang membuat gereja, pemimpin gereja, umat Tuhan, orang Kristen sadar bahwa kita perlu masuk ke dalam dunia digital di alam maya yang hari ini gereja belum siap. Infrastrukturnya belum disiapkan, terlalu asik bermain dalam ibadah-ibadah pada umumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sedang menyadarkan kepada kita bahwa juga yang berikutnya sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Penyakit, masalah, sudah tidak akan lama lagi kedatangan Dia. Oleh karena itu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari betul bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Dia yang kedua. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu, Saudara, kita perlu belajar juga lewat peristiwa ini. Allah sedang mempersiapkan umat Tuhan untuk menahan dan berani bertahan dan menang di tengah-tengah goncangan yang ada. Maka itu Bapak Ibu, Saudara, ayo kita belajar lewat situasi ini. Bukan tidak ada maksud Tuhan, selalu ada rencana Tuhan, dan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya mau ajak Saudara, apakah Anda percaya Tuhan? Are you trusting the Lord? Anda betul-betul berharap bahwa Dia adalah satu-satunya Allah kita? Karena itu, saya mau ajak Anda semua, coba renungkan baik-baik. Sementara Anda mendengar khotbah ini, apakah betul Anda masih punya rasa takut, kebingungan, panik? Anda boleh bilang, enggak, saya percaya Tuhan. Benar enggak? Adakah 5 hal ini di pikiran Saudara? Adakah 5 hal ini betul-betul Anda alami dan Anda kerjakan dalam hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju sama saya katakan amin. Percayalah Tuhan itu setia. Haleluya. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Anda perlu perhatikan baik-baik. Bahwa memahami yang terjadi akan kebaikan Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Saya percaya Tuhan sedang menyadarkan gereja masuk ke online. Masuk ke dunia maya. Menyerbu dunia maya yang sekarang ini didominasi oleh dunia ini. Yang didominasi oleh orang-orang yang sedang menyebarkan filosofi cara berpikir yang salah. Gereja harus masuk. Gereja harus siap. Anda siap? Amin. Kita sedang ada di dalam era di mana milenial sedang bangkit, yang biasa masuk di online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, anggur yang baru harus ditampung di kantong kulit yang baru. Ini adalah era yang baru, era kehidupan yang baru. Anda harus membawa anggur yang baru di dalam kantong yang baru di dunia digital ini. Yang kedua, saya percaya kebaikan Tuhan untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tahukah saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar berita, membaca berita bahwa ada virus yang lebih dahsyat daripada corona yang sedang berkembang. Orang yang terjangkit virus ini dalam 2 kali 24 jam pasti meninggal. Sedang terjadi di Afrika sekarang. Dan saya dengar WHO sedang ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya, dan sudah beberapa sekitar 40 orang meninggal di daerah itu. Oleh karena virus ini. Ini lebih dahsyat 2 kali 24 jam meninggal kalau udah kena virus ini. Kalau virus corona masih 14 hari. Tanda-tandanya makanya kenapa
Diminta untuk self-isolation, self-quarantine. Ya, kita harus mengurung diri di rumah selama 14 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak saudara pro dan cons untuk ibadah secara online. Anda bilang nggak usah takut, nggak usah ini. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu. Tapi saya mau coba menjelaskan kepada saudara yang sedang menyaksikan ini melalui online. Kenapa gereja menjalankan ibadah secara online sih? Apakah gereja ketakutan? Enggak, kita tetap percaya sama Tuhan. It is not about that. Ini bukan soal itu, saudara. Yang pertama saya mau ajak saudara. Kalau Anda dan saya adalah orang yang percaya Tuhan. Apakah ada orang percaya Tuhan di sini? Amin. Coba lambaikan tangan Anda. Haleluya. Kalau Anda adalah orang yang percaya sama Tuhan, Anda adalah orang bijak. Anda bijak? Pasti bijak. Atau Anda bukan orang bijak? Kita orang bijak? Kita orang percaya? Oke, kalau Anda orang percaya, orang bijak, yuk kita baca ayat firman Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Amsal 22 ayat ketiga. Alkitab berkata begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, nekat, lalu kena celaka. Kalau orang bijak melihat ada malapetaka, lihat bahaya penyebaran ini, sembunyi. Sembunyi itu artinya bukan ketakutan. Kita bijak, kita tahu ada bahaya. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda tahu sesuatu makanan tidak sehat, tidak higienis, bisa menimbulkan bahaya buat Anda punya pencernaan, akankah Anda tetap makan juga? Saya percaya kalau Anda makan, Anda berdoa supaya kolesterol hilang, supaya saudara tekanan darah hilang, saudara punya gula darah, nggak ada pengaruh, Anda sedang dalam posisi yang tidak bijak. Betul atau tidak? Karena Anda tahu ini makanan membahayakan. Anda kena, misalnya, kalau ada orang yang kena sakit gula, terus kita dia tawarkan makanan yang manis. Kalau kita minum juga, artinya kita bukan orang bijak. Betul apa enggak? Soalnya bersembunyi ini bukan karena takut, tidak. No. Karena kita bijak. Jadi gini loh saudara, kalau pemerintah berkata bahwa virus corona ini, kita bukan takut sama virusnya, bukan. Proses penyebarannya ini loh. Proses penyebarannya ini yang kita nggak tahu siapa yang menjadi carrier-nya, yang membawa virus. Dan ketika Anda dalam ibadah seperti begini, mungkin Anda percaya punya level iman yang luar biasa. Tapi ada orang-orang yang baru datang, atau orang-orang yang imannya tidak seperti Anda. Dan dia sedang membawa virus corona karena dia positif. Dan itu menyebar. Karena positif corona, gejalanya belum kelihatan kalau 1-2 hari. Tanpa disadari dia akan nyebar. Itu bayangkan penyebarannya begitu cepat. Kalau kita bijak, diam di rumah dengan baik. Halo? Amin. Ya. Yang kedua kita baca Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sama saudara ayatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan saudara dan saya hidup di dalam ketidakbijakan kita. Halo, orang percaya katakan amin. Yes. Nah, ada satu ayat yang menarik. Ayat ini Anda mesti baca. Ya, buka ayatnya. Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Sudah? Oke, perhatikan baik-baik. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Coba bilang, cuma sesaat lamanya. Bersembunyi sesaat lamanya. Yes. Sampai amarah itu berlalu. Coba Anda bisa baca ulang sama saya ayat ini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai virus itu berlalu.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang tidak bijak. Tuhan saja tahu ketika amarah itu datang, virus itu datang. Kita nggak pernah tahu. Alkitab jelas mengatakan di akhir zaman bahwa bumi, sepertiga bumi akan habis. Akan terjadi malapetaka. Apakah ini adalah malaikat Tuhan? Adalah malaikat yang menyebarkan ini. Nah, kalau ini terjadi, kita harus bersembunyi. Sampai semua ini selesai, kita keluar lagi bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengalami itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang bijak. Jangan menjadi orang yang sulit untuk kita ajarkan dan sulit mengerti. Ya, Saudara, ini situasi bukan situasi normal. Situasi emergency di mana bukan karena virusnya kita takut. No, kita tidak takut mati. Alkitab jelas mengatakan janganlah pernah engkau takut kepada orang yang bisa membinasakan tubuhmu. Tapi takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan bukan cuma tubuh tapi jiwa dan rohmu. Kalau kita mati kita cuma pindah ke surga kok. Takutnya apa? Tapi kita perlu mencegah penyebaran ini kepada orang yang tidak atau belum terima Injil. Mati. Itu loh yang saya maksud. Ada begitu banyak tuayan yang Tuhan sedang siapkan. Lalu tuayan itu jadi busuk karena kematian diambil saudara oleh neraka ini. Jadi saudara, inilah kesempatan buat saudara untuk membiarkan orang-orang dikasih kesempatan untuk dengar Injil. Yang setuju katakan amin. Sehingga lewat ini mereka tidak mati karena virus. Tapi mereka tetap ada dan di sini adalah kesempatan untuk terus mendengar firman Tuhan melalui online. Saya percaya melalui online ini ada banyak orang bisa mengakses di seluruh dunia, dari seluruh agama, dari seluruh kepercayaan, bahkan orang ateis bisa mengakses ini. Dan saya berharap saudara yang dikasihi Tuhan, ayo mari jadi orang-orang Kristen yang trust in the Lord, bukan karena ketakutan. Kita tidak takut, amin. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapat sebuah tulisan. Tulisan ini benar saudara, bagus tulisan ini. Maka saya mau coba bagikan sama saudara. Ini bukan saya yang nulis, tapi saya dapat dari WA. Lalu saya pilih-pilih yang cocok. Saya sajikan buat saudara. Anda boleh baca, kita baca sama-sama pelan-pelan di slide berikut ini. Coba kita lihat slide berikut ini. Coba perhatikan baik-baik. Saya bacakan ya, buat saudara ya. Saya percaya Tuhan. Anda percaya Tuhan? Yes. Saya percaya Tuhan. Dan saya mau pakai sabuk pengaman. Kalau Anda naik mobil pakai sabuk pengaman? Yes. Kalau Anda naik pesawat pakai sabuk pengaman? Kenapa? Karena Anda tahu ini akan melindungi dirimu. Tapi saya percaya. Ini adalah tulisan, nanti terakhir saya akan ceritakan pengalaman saya, oke? Saya percaya Tuhan yang kedua. Dan saya pakai helm ketika berkendaraan motor. Kenapa? Untuk melindungi. Supaya ketika terjadi sesuatu yang kita tidak sangka-sangka terjadi, kepala kita dilindungi. Apakah berarti dengan pakai helm kita nggak percaya Tuhan? No. Nggak gitulah. Saya percaya Tuhan. Dan saya mengunci pintu rumah saya di malam hari. Anda kunci pintu nggak di rumah? Coba saya mau tanya, Anda yang sedang menyaksikan ini, Anda kunci rumah kalau malam? Kenapa Anda kunci? Takut. Ini bukan persoalan takut. No, it is not. Nggak beriman. Ini bukan persoalan nggak beriman. Tapi ini masalahnya adalah kita bijak. Katakan amin. Alright. Lalu dikatakan, saya percaya Tuhan. Dan saya minum obat sesuai anjuran dokter. Apakah ada di antara saudara yang sedang sakit, dokter kasih obat, Anda minum nggak? Apakah dengan Anda minum obat terus Anda bilang Anda nggak percaya Tuhan? Apakah ada orang yang minum obat darah tinggi, obat jantung, obat kencing manis, atau diabetes, obat flu, apakah berarti dia tidak percaya Tuhan? No. Saudara, orang Kristen harus bisa melihat tidak cuma satu bagian saja. Kita percaya. Setuju? Amin? Saya cerita pengalaman hidup saya, saudara. Ya, sebelumnya kita lanjutkan lagi satu. Ada satu statement berikutnya. Ada? Next. Oke. Saya percaya Tuhan. Dan saya akan mengikuti petunjuk terbaik untuk membantu mengurangi penyebaran corona. Betul? Ya. Saudara, saya percaya Tuhan. Dan saya ngikutin. Petunjuknya adalah social distance. Kalau kita nggak gampang berkerumunan, maka transfer virus ini
menjadi lambat dan akhirnya selesai. Ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh China di Wuhan dengan menutup Wuhan, lockdown, saudara, ternyata itu menolong banyak. Karena tidak ada banyak orang berkeliaran dan semua di rumah, mereka taat. Saudara, kadang-kadang manusia ini lucu sampai harus dipaksa baru mau taat. Kenapa begitu? Kenapa dengan tidak kesadaran hati, dengan kerelaan untuk mengerti atas semua yang sedang terjadi, paham? Kalau kita ngerti bukan soal virusnya, bukan soal matinya, bukan. Tapi kita tahu saudara bahwa ini bahayanya adalah buat orang-orang yang kena sakit yang belum terima Tuhan terus mati. Ada banyak hal yang kita nggak ngerti dalam hidup ini. Halo, amin. Nah makanya bagian terakhir bilang, bertindak hati-hati dan bijak, tidak menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Pakai helm, bukan berarti Anda nggak percaya Tuhan. Anda minum obat, bukan berarti Anda nggak percaya sama Tuhan. Anda lagi badan nggak sehat, Anda istirahat, tidak berarti Anda tidak percaya Tuhan. Pengalaman hidup saya begini Bapak Ibu. Saya sudah pernah cerita, Anda mungkin sebagian sudah pernah dengar. Saudara, waktu saya awal-awal, melayani Tuhan, mati hidup untuk Tuhan, mati hidup, gitu loh saudara. Udah mati-matian, mati hidup udah Tuhan. Dan saya dicekoki atau diajari radikal. Nggak salah sih, tapi perlu bijak. Bijaknya gini, saya ditawarkan asuransi sama orang. Asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi rumah. Saya tolak semua. Saya tolak. Mau tahu kenapa saya tolak? Karena saya bilang orang yang masuk dalam asuransi adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak percaya kalau rumahnya dijaga Tuhan. Dia tidak percaya kalau mobilnya dijaga Tuhan. Bahkan dia tidak percaya kalau jiwanya sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli dan menebus dia, kenapa harus diasuransi? Itu pemikiran saya. Bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya ada seorang petugas asuransi yang tahu, saya ini Kristen. Saya ini melayani di gereja. Maka diutuslah pemimpin yang sama-sama anak Tuhan melayani di gereja. Ketemu saya. Saudara mau tahu, saya punya ayat untuk melawan dia. Semua orang Kristen bisa keluarkan ayat untuk itu. Lalu saudara, nggak ada seorang pun yang bisa menjelaskan itu kepada saya. Saya nggak pernah asuransi loh. Rumah, mobil, apalagi jiwa. Ngapain jiwa saya diasuransi? Orang jiwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara, suatu ketika saya doa sama Tuhan. Tuhan itu baik. Coba katakan sama-sama saya. God is good. Yes. Allah itu baik. Amin. God is good and He is good all the time. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini. Kamu punya tabungan nggak? Wah, saya bilang punya Tuhan. Kenapa punya tabungan? Saya bingung loh waktu Tuhan tanya saya begitu. Kenapa punya tabungan? Ya, saya perlu dong. Agar supaya saya menyiapkan diri untuk masa depan saya. Nanti kalau saya sudah punya anak, gimana? Saya kan perlu punya tabungan. Lalu Tuhan bilang begini sama saya. Kalau gitu kamu nggak percaya dong sama aku. Kan aku bisa pelihara hidupmu. Saya bilang sama Tuhan, enggak dong Tuhan, saya tetap percaya. Tapi kan saya mesti jaga-jaga dong. Kami kan hidup di dalam kehidupan yang kita nggak tahu ke depan apa. Tuhan nggak persoalkan itu. Tuhan tuh nggak suka berdebat, saudara. Dia cuma tanya, kita ngeh aja gitu. Lalu pertanyaan yang kedua. Dia tanya saya gini, saudara. Kamu punya mobil kan? Ada. Ada alarm nggak? Ada Tuhan. Kalau kamu parkir, kamu pakai alarm nggak? Pakai. Kenapa pakai alarm? Dia tanya gitu loh. Saya bilang, ya nanti kalau ada yang buka, dicuri gimana? Terus Tuhan bilang gini, kamu nggak percaya dong kalau aku bisa jagai mobilmu. Saya bilang bukan soal nggak percaya Tuhan, saya percaya. Tapi kan maling di mana-mana. Saya mesti bijak. Tuhan nggak terusin, Tuhan tuh nggak pernah berdebat. Cuman mau buat kita ngeh gitu. Saya berharap khotbah saya ini buat saudara ngeh. Bagi Anda hari-hari ini ngeh gitu loh. Coba bilang ngeh. Lalu Tuhan tanya saya yang ketiga kali.
Nggak tahu kenapa ya, Tuhan suka dengan 3 kali. Saudara, seperti Petrus juga 3 kali. Tuhan tanya saya yang ketiga kali begini. Kamu pergi keluar kota, kalau keluar, tinggalkan rumah beberapa hari, rumah kamu kunci nggak? Kunci Tuhan. Kenapa dikunci? Lah, saya takut maling nanti masuk. Tuhan bilang, kamu nggak percaya aku bisa jagain rumahmu? Kan ada malaikat. Ya percaya Tuhan, tapi kan maling di mana-mana. Selesai, Tuhan tidak nanya lagi. 3 kali cukup pertanyaan buat saya. Saudara, kalau orang yang hatinya mau belajar, mau peka sama Tuhan, Tuhan bisa bicara. Setelah itu saya mikir terus tuh, kenapa Tuhan nanya saya 3 pertanyaan yang mirip semua intinya. Percaya Tuhan, tapi kok begini gitu. Apa ya? Oh, saya lalu ngerti. Saya ini dikasih hikmat, dikasih kebijakan untuk mengelola hidup ini. Untuk mensiasati hidup ini. Bahwa hidup ini punya dinamika. Bahwa hidup ini punya hal-hal yang dimana Anda perlu menggunakan akal sehat. Lalu langsung saya bisa ngerti ini masalah asuransi. Saudara mau tahu, saya bertobat hari itu juga. Apa yang terjadi? Orang asuransi yang pernah hubungin saya, yang susahnya minta ampun, saya telepon untuk datang. Mereka nanya, Pak, kok bisa begini? Kok bisa begini? Nggak usah nanya loh dalam hati saya gitu. Yang penting udah saya sign kontrak. Sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, it is not about fear or not fear. Tapi yang saya maksud adalah ketika COVID ini datang, justru itu memperlihatkan Anda ini betul-betul masih ada takut atau enggak. Kita online bukan berarti kita nggak punya iman. No. Kita online bukan berarti kita nggak percaya. No. Kita percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, karena ketidakmengertian kita lah, kita merasa kita harus jadi orang yang hebat. Menunjukkan iman. Orang yang beriman adalah orang yang bijak. Dia bisa mengerti what's going on, apa yang sedang terjadi. Pada hari ini, saya mau berdoa buat Anda dimanapun Anda berada. Kalau di mana posisi Anda berada, saya berdoa perlindungan Tuhan menyertai Anda. Mazmur 91 berlaku buat kita semua. Katakan amin. Puji Tuhan. Bisa katakan amin? Anda yakin, Anda trust in the Lord hari ini? Haleluya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah dibagikan. Bagi mereka yang hari ini ada di dalam ketakutan, ada dalam kebingungan, ada dalam kegelisahan. Aku berdoa hari ini, kasih karuniamu melanda atas setiap kami. Mengurapi umatmu, biarlah apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar dari firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan, dan bukan cuma menguatkan, tapi menerobos dari kedalaman kami. Buat kami menyadari penuh bahwa semua ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut mati. Secara pribadi kami adalah warga negara kerajaan surga, dan kami akan hidup menurut kasih karunia dan pertolongan-Mu semata-mata. Tapi kami juga warga negara Indonesia yang baik. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi berkat di kota kami. Mengupayakan kesejahteraan kota dan bukan cuma berdoa. Dan salah satunya Tuhan, kami mau menjaga jarak agar supaya penyebaran virus ini tidak terjadi kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan. Supaya mereka bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Ada kesempatan kembali sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali mereka bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi umat yang bisa mengenal-Mu dari hati kami. Menangkap kebenaran-Mu. Inilah waktunya umat Tuhan. Engkau harus mendengar bahwa Tuhan yang sedang berbicara kepadamu hari ini adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu menguatkan. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitanmu. Engkau harus menyadari bahwa tongkat dan gada Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dalam perjalanan yang paling berat sekalipun. Engkau harus tahu bahwa engkau dibawa oleh Tuhan ke rumput yang hijau. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan pertolongan? No. Kekurangan perlindungan? No. Semua Tuhan cukupkan buat Anda semua. Mari Tuhan, aku berdoa biarlah umat-Mu tetap kuat, segar, hidup dalam kemenangan di tengah-tengah keadaan virus corona ini. Kami menjaga diri. Dan tidak kami menjalan terus dan akhirnya kena celaka. Tapi kami bersembunyi sesaat lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan, Amen. God bless you.